Shogun yang bersandar di bahu Tangsan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. "Tidak, guru. Aku tidak akan membiarkan siapapun merenggut nyawamu." Kekuatan Dewa Laut mengalir seperti ombak dan menyelimuti Shogun. Baju jirah Dewa Laut dirilis. Kaki kanannya terangkat, memotong dengan jari, lalu mengeluarkan setetes darah emas dan menuangkannya pada mulut Shogun. Inilah pertama kalinya Tangsan menghidupkan kembali orang mati. Dengan proses yang sangat rumit, Shogun akhirnya kembali dihidupkan. "Ayah, jangan terlalu bersemangat. Istirahatlah dulu. Besok ayah akan benar-benar sembuh." Masih dalam ruang diskusi, Tangsan masih belum bisa tenang. Meskipun Jeling Pass sudah rusak, tapi dia masih belum menemukan jejak Chen Renshu dan beberapa dolo yang tersisa. "Yang Mulia, apa rencanamu selanjutnya?" "Guru, Jeling Pass sekarang sudah terbuka dan kita hampir memusnahkan kegaisaran roh. Namun, untuk benar-benar menghancurkan mereka, kita juga harus memerang Spirit City. Tapi itu tidak mungkin saat ini. Aku berencana untuk menghubungi kerajaan Starlo dan berharap mereka mau bergabung. Tapi, bagaimana cara menghubungi mereka?" "Yang Mulia, mungkin Yang Mulia tidak tahu, di antara kami bertujuh, Bos Dai adalah putra mahkota kerajaan Starlo. Bos Dai, kamu pergi dengan Zhou Ziqing dan Peti juga. Itu akan sedikit meningkatkan peluang kita." Paginya, Tang Xiao memimpin Dai Mubai dan lainnya untuk pergi ke Kekaisaran Starlo. Sementara tentara Heavendow beristirahat selama 10 hari, sambil menunggu datangnya kerajaan Starlo. Tapi baru 3 hari, laporan dari salah satu tentara mengejutkan semua orang, menyatakan bahwa 20.000 tuan roh Spirit Hall telah berkumpul di Jeling Pass dan mengarah ke perkemahan. Setelah Tangsan dan lainnya bergegas ke Jeling Pass untuk melihat situasi, dalam kerumunan 20.000 tuan roh, suara tiba-tiba bergema. "Tangsan, keluar dan terima kematianmu." Lalu 2 sosok keluar dari kerumunan. Itu adalah Dewa Malaikat dan Dewa Raksasa. Menatap Bibidong, Tangsan berbicara dengan suara rendah. "3 hari yang lalu, kamu sudah kembali kan?" Bibidong tertawa dingin. "Sungguh tak terduga, bukan hanya kamu dan dia yang menjadi dewa. Aku juga mewarisi Dewa Raksasa. Bedanya, aku menghabiskan waktu 20 tahun penuh. Jadi bagaimana kamu mengalahkan pasukan Tuan Rohku?" "Aku akan mengambil semuanya, benua Dolo akan menjadi kekuasaanku." "Bibidong, apakah ini kepercayaan dirimu? Mengapa kamu perlu 3 hari untuk mengetahui bahwa kau dapat mengalahkanku?" Chen Renshu yang dari tadi diam, akhirnya membuka mulutnya. "Tidak ada gunanya banyak bicara, Bibidong. Aku tidak pernah mengaku sebagai putrimu. Bunuh Tangsan dulu, kita akan menyelesaikan urusan kita nanti." Bibidong melirik Chen Renshu, matanya segera berubah menjadi hijau lumut. Sabit ungu raksasa sudah muncul di tangannya, sementara Chen Renshu sudah memegang pedang malaikat. Lalu mereka berpisah, satu di kiri dan satu di kanan. Bibir Tangsan bergerak, mengungkapkan ekspresi mengejek diri. 3 hari yang lalu, dia selalu waspada oleh serangan bunuh diri Chen Renshu. Sekarang, posisi sudah terbalik. Yang harus mempertahankan hidup adalah dia. 1 lawan 2, bisakah dia menang? Pertempuran antara 3 dewa akhirnya terjadi. Di sini admin tidak akan terlalu membahas pertempurannya secara detail, tapi akan langsung ke poin akhir pertempuran. Bibidong maupun Chen Renshu sudah menyerang Tangsan dari 2 sisi. Dari sisi depan adalah Chen Renshu, sementara dari sisi belakang adalah Bibidong. Menghadapi 2 serangan dewa sekaligus, Tangsan menggunakan teknik Great Tomorrow Hammer membuat serangan cahaya malaikat Chen Renshu berhenti sejenak. Pada saat yang sama, Trisula berubah menjadi bayang yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, kekuatan Dewa Laut meledak bersamaan dengan ledakan 10 cincin roh. Tangsan masih belum berhenti. Kemampuan Dewa Laut, Cahaya Senja, dirilis untuk memblokir cahaya malaikat Chen Renshu. Air dan api saling melawan, dan membentuk ledakan gelombang kejut di udara. Sekali lagi, Tangsan menyerang Chen Renshu. Dengan sisa cahaya senja Dewa Laut, membuat Chen Renshu terhuyung jatuh dan tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, serangan dari belakang Bibidong, 9 sabit ungu raksasa telah menghancurkan 8 sayap dewanya. Baju jirah bagian dadanya pun telah rusak. Lalu 9 sabit ungu berubah menjadi pedang dewa raksasa dan menikam tepat di dadanya. Tangsan hanya bisa menggoyangkan tubuhnya sedikit agar tusukan pedang dewa raksasa tidak mengenai hatinya.
Bajingan! Bibidong meraung, tali ungu gelapnya melayang di udara dan menangkap Chen Renshu yang sudah tidak sadarkan diri. Meskipun Tangsan terkena tusukan pedang dewa raksasa, dia juga telah mengalahkan Chen Renshu. Perlahan dia mengeluarkan pedang dewa raksasa. Perasaan sedingin es menelan jiwanya. Mungkinkah dia akan berakhir di sini? Xiaoshan! Tang Hao dan Xiaogeng berteriak secara bersamaan. Palunya melayang di udara, 9 cincin roh meledak sekaligus. Teknik Great Summer Hammer langsung menyerang Bibidong. Pada saat yang sama, sebuah bayangan muncul di udara. Tulang naga raksasa, kemampuan terkuat dari tulang Dolo dirilis. Di sampingnya, pedang Dolo juga merilis kemampuan terkuatnya, tubuh dan pedang bersatu. Ning Fengji juga telah memberikan 7 dukungan sekaligus pada dua tetua sekte 7 pagoda harta karun ini. Mereka punya satu tujuan, untuk menyelamatkan Tangsan. Bibidong mendengus dengan dingin. Tangan kanannya masih mengendalikan pedang dewa raksasa. Tali ungu gelapnya sudah menurunkan Chen Renshu ke tangan Hulena di bawah. Sementara tangan kirinya menyapu di udara. Sinar ungu gelap langsung menghancurkan Clear Sky Hammer dan membuat niat surgawinya yang menguasai Tangsan sedikit goyah. Tangsan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Pedang dewa raksasa di dadanya dicabut secara paksa. Masih dalam kendali Bibidong, pedang dewa raksasa yang telah dicabut Tangsan langsung berubah menjadi 9 sabit ungu dan mencabik-cabik tangan kanan Tangsan. Dengan dengusan yang menyedihkan, Tangsan terjatuh lurus ke bawah. Pedang raksasa dari pedang Dolo sudah memenuhi langit, langsung menyerang ke arah Bibidong. Matanya sudah dipenuhi dengan keinginan untuk mati. Ini adalah serangan puncak selama hidupnya, dan juga serangan habis-habisannya dari peringkat 97. Di saat yang sama, tulang naga raksasa dari kemampuan terkuat tulang Dolo juga menyerang secara bersamaan ke arah Bibidong. Dua tetua dari 7 sekte pagoda harta karun ini bekerja sama melakukan serangan terkuat dan serangan bunuh diri mereka. Mereka berdua mengerti, jika Tangsan mati di tangan Bibidong, itu akan menjadi bencana pada Heaven Dou. Melihat dua serangan dari pedang Dolo dan tulang Dolo, wajah kejam Bibidong dipenuhi dengan rasa jijik. Cahaya ungu menyala, dia sudah menghilang. Yang tersisa di tempatnya adalah 9 sabit, dan dia sudah muncul tepat di depan Tangsan. Bibidong, kamu berani! Tangsan mengerti jika dia tidak punya kesempatan lagi untuk menyelamatkan pedang Dolo dan tulang Dolo dari tabrakan dengan 9 sabit ungu Bibidong. Dia segera mengumpulkan kekuatan mentalnya, lalu menyalurkannya pada matanya. Dua cahaya emas langsung menyerang ke arah Bibidong yang sudah muncul di depannya. Tidak baik, Bibidong berteriak dalam hati. Dia jelas tidak menyangka, meskipun Tangsan sudah terluka parah, dia masih bisa menyerang yang membuatnya khawatir. Namun, dia tidak peduli, yang jelas Tangsan tidak bisa menghentikan apa yang sementara terjadi. Dua tetua sekte dari 7 pagoda harta karun akhirnya mati menggenaskan setelah bertabrakan dengan 9 sabit ungu Bibidong. Tubuh mereka berdua bahkan hancur berserakan di udara. Di dinding Jialing Pass, Xiaowu sudah menjerit ketakutan melihat tabrakan antara Tangsan dan Bibidong. Dalam tabrakan, dua sinar cahaya emas Tangsan membuat Bibidong tersentak mundur, lalu berputar-putar di udara untuk menyeimbangkan dirinya. Senjata surgawi pedang dewa raksasanya sudah menghilang, dan dia kehilangan kesadaran, jatuh dan melayang tidak stabil di udara. Situasi Tangsan lebih parah, darah emas terus keluar dari dadanya. Trisula juga sudah menghilang, berubah menjadi bintik emas yang tak terhitung jumlahnya dan lenyap. Tangsan tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan surgawinya. Energinya benar-benar terkuras habis untuk serangan dua cahaya emasnya. Dia jatuh terjun bebas ke bawah. Bibidong akhirnya tersadar sebelum sampai jatuh ke tanah, membuka matanya dan mengendalikan tubuhnya yang bergoyang. Dia berteriak dengan keras ketika cakarnya menyerang Tangsan. Ilusi sabit ungu muncul di langit, lalu mengejar Tangsan dan menusuknya lagi tepat di dada kiri, yaitu tempat hati berada. Hati emas muncul di udara, tapi ditahan oleh sabit ungu. Tidak! Beberapa jeritan suram menggema sekaligus. Xiaowu, Rongrong, Oscar, Tang Hao, dan Xiaogeng. Di sisi lain,
Hulana yang memegang Chen Rensu berteriak pada saat yang sama. Wajahnya dipenuhi dengan air mata, duduk di tanah seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Akibat guncangan dari Hulana, Chen Rensu juga terbangun. Oscar meraung dengan marah, memakan sosis cermin dari darah Maung Jun, langsung terbang mengambil tubuh Tangsan yang sudah tidak punya hati. Bibi Dong gemetaran saat turun, jelas serangan mental terakhir Tangsan masih mempengaruhinya, lalu suaranya bergema. Hependo, dengarkan. Aku akan memberikan kalian 3 hari untuk persiapan menyerahkan diri. Kalau tidak, aku akan mencuci Hependo dengan darah. Xiaogeng, karena kamu, aku akan memberikan waktu 3 hari untuk anak buahmu. Bicaralah dengan Kaisar. Jangan keras kepala, kamu tidak bisa melawan kekuatan dewa. Lalu cahaya ungu muncul dan Bibi Dong sudah menghilang, serta Hulana dan Chen Rensu. Segera semua orang mengelilingi tubuh Tangsan yang sudah mati. Oke, kita tinggalkan momen-momen saat lebay, nanti pada baper lagi. Ketika Tang Hao berbalik untuk melompat ke arah Jialing Pass, dihentikan oleh Oscar. Paman, kamu tidak bisa pergi. Tidak. Siapapun yang bisa kembali ke kota Hependo, tolong kirim kata-kataku pada Ayen. Aku sudah tidak punya wajah untuk melihatnya lagi. Suruh dia kembali ke hutan besar Stardo. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melakukan apapun untuk anakku. Mati di medan perang lebih memuaskan daripada menunggu untuk mati. Tunggu sebentar. Xiaoshan tidak hanya memiliki satu ayah. Membalas dendam untuk putra kita. Bagaimana mungkin aku tidak bergabung denganmu? Pada akhirnya, tak ada satupun di antara mereka yang mau menyerah, baik itu Li Orlong, Du Gubo, bahkan Kaisar Subong sudah siap untuk mati di medan perang. Mendengar teriakan menggema di luar bahwa tidak ada yang mau menyerah, Bibi Dong mendengus dengan jijik. Baiklah, 3 hari kemudian, aku akan mencuci Hependo dengan darah mereka. Guru, kamu benar-benar membunuhnya? Suara Hulana gemetar, dia tidak bisa menahan tangis. Nana, aku tahu kamu menyukainya, namun kamu sudah tahu, kalian tidak punya masa depan. Aku harus menghancurkannya, kalau tidak, orang yang dihancurkan adalah kita. Bahkan jika dia adalah dewa, dia harus mati. Mari kita lihat, siapa yang bisa mencegah kita menyatukan benua. Jika kamu tidak membunuhku sekarang, mungkin akulah orang itu. Suara Chen Rensu bergema di telinga Bibi Dong. Dia menatap Bibi Dong dengan kebencian yang mendalam. Bibi Dong mengerutkan alisnya, berbalik ke arah putrinya. Kamu? Apakah kamu ingin menghentikanku? Aku tidak pernah berpikir kamu memiliki ambisi yang besar dan buruk. Ambisi? Ya, aku punya ambisi. Tapi itu tidak masalah sekarang. Yang penting adalah menghentikanmu. Ada sesuatu yang tidak pernah kamu ketahui. Tangsan adalah satu-satunya pria yang kucintai seumur hidupku. Mata Chen Rensu sudah berkabut. Sejak dia melihat Bibi Dong menghancurkan hati Tangsan, dia sudah merasakan hatinya kosong, menyisakan kepedihan yang mendalam, seolah-olah hatinya lah yang hancur, bukan hati Tangsan. Ternyata dia benar-benar mencintainya. Dia seharusnya mati di tanganku, tapi kamu membunuhnya. Bibi Dong, kamu juga harus membunuhku. Jika tidak, aku pasti akan menjadi musuhmu. Kamu ingin melawanku? Dewa raksasa adalah salah satu dari 2 dewa pembantaian di alam dewa. Bahkan jika Tangsan berada dalam puncak kekuatannya, aku masih bukan lawannya, apalagi kamu. Ketika semua orang sudah meledak akan pergi, Ning Rongrong mengejar Oscar. Xiao Ao, Rongrong, dengarkan, kamu harus tinggal. Kamu adalah orang yang memiliki peluang besar menjadi dewa. Misimu di masa depan adalah untuk membalas dendam kepada kami. Mengapa aku harus tinggal? Xiao Wu sudah cukup untuk merawat tubuh Tangsan. Aku juga tidak takut akan kematian. Bawa aku akan selalu di sampingmu. Tang Hao dan Xiaogeng sudah maju duluan, diikuti oleh Xuebong, Marshal Gelong, dan Du Gubo. Tepat ketika Oscar dan Rongrong bergandengan tangan untuk pergi maju, mereka berdua gemetar. Tangan Oscar diselimuti oleh lingkaran cahaya putih. Di tangan Rongrong diselimuti cahaya 9 warna. Lalu 2 cahaya ini bersatu. Tiba-tiba Oscar berteriak, "Tunggu sebentar!" Semua orang tetap melangkah maju, tak ada satupun dari mereka yang mau mendengar Oscar. Para tentara di sana memandangi mereka dengan mata membenci. Xiaoshan akan diselamatkan.
hanya kata sederhana, tapi mampu menghentikan langkah semua orang. Tang Hao berbalik dengan keras meraih bau Oscar. Apa katamu? Siosan bisa diselamatkan? Paman, lihat ini. Oscar lalu menunjukkan cahaya putih dan cahaya 9 warna yang menyatu di tangan mereka. Siosan akan diselamatkan. Kami tahu cara membangkitkannya. Biasanya, cincin roh 100.000 tahun akan memberikan 2 kemampuan, tapi berbeda dengan Oscar dan Rongrong. Mereka hanya memiliki 1 kemampuan dari cincin roh 100.000 tahun mereka, yaitu sosis half diamond again, dan cahaya pelindung tak terkalahkan milik Rongrong. Jadi, ketika mereka bergandengan tangan, cincin roh 100.000 tahun mereka akan melakukan fusi atau penggabungan. Dalam kasus Oscar dan Rongrong, bukan roh mereka yang bergabung, tetapi cincin roh 100.000 tahun mereka lah yang bergabung, lalu memiliki kemampuan untuk memanggil dewa makanan dan dewi 9 warna ke tubuh mereka. Tang Hao berkata dengan tergesa-gesa, "Apa yang kamu tunggu? Lakukan sekarang." "Tunggu dulu, jangan di sini. Kita harus membawa tubuh Siosan ke istana dulu." "Oh iya," Tang Hao menampar dahinya. "Aku sangat kacau. Ya, kita harus kembali ke istana dulu." Proses menghidupkan kembali Tang San segera dimulai. 9 cincin roh Oscar dan Rongrong sudah bermekaran, tapi 8 cincin roh mereka terlihat kabur. Hanya cincin roh ke-9 mereka yang bersinar terang. Lalu bayangan halus muncul di belakang mereka. Bayangan itu adalah bayangan dewa makanan dan dewi 9 warna dan menyatu ke tubuh mereka. Masih dalam proses membangkitkan, aura dingin di tubuh Xiao yang dari tadi dia tekan akhirnya secara paksa keluar. Cahaya merah darah mengambang, lalu menyelimuti tempat proses membangkitkan Tang San. Cahaya merah darah ini adalah kekuatan Dewa Asura yang ikut membantu proses kebangkitan Tang San. Tentu cahaya merah darah ini melindungi agar proses membangkitkan Tang San tidak dapat dideteksi oleh niat surgawi Bibidong. 2 hari telah berlalu, luka di tubuh Tang San sudah sembuh dengan kekuatan Dewa Makanan dan Dewa 9 Warna. Dari bantuan doa yang disebut kekuatan iman, doa-doa dari Pulau Dewa Laut, binatang seluruh lautan, dan orang-orang yang hadir. Hati Tang San yang hancur akhirnya kembali. Jiwa surgawinya juga sudah kembali. Dewa Laut Tang San telah dihidupkan kembali. Terima kasih semuanya. Tang Hao dan Shogun berjalan ke arah Tang San. Tentu kedua ayah ini tidak ingin melihat Tang San kembali ke medan perang. "Ayah, hidup keduaku atas kerja sama semua. Aku tidak bisa membuang kepercayaan mereka padaku. Jangan katakan apapun. Sekarang yang lebih penting bagaimana cara menghadapi Bibidong." Lalu Tang San menyalurkan kekuatan Dewa Lautnya pada Oscar dan Rongrong yang dari tadi sudah pingsan. "Aku telah menggunakan kekuatan murni Dewa Laut untuk membangunkan kalian. Roh kalian tidak hancur, tapi butuh waktu 1 tahun bagi kalian untuk sembuh." Setelah berinteraksi dengan semua orang, Tang San meminta waktu untuk sendiri untuk memulihkan kekuatannya. Hanya Tang Hao yang masih berdiri di sampingnya. "Apakah kamu sudah menentukan?" Tang San terkejut. "Maksud ayah, apa yang sudah diputuskan?" "Tak perlu bermain-main. Kamu bisa menempuh mereka, tapi tidak padaku. Kamu adalah putraku. Kita berdua sama. Ketika kamu berbohong, tangan kananmu secara alami akan memegang tepi bajumu. Jadi, aku menyimpulkan keputusanmu bukan untuk kemenangan, tapi mati bersama mereka." "Ayah, aku tidak punya pilihan. Bibidong adalah musuh ayah dan ibu, musuh guruku, dan musuh semua orang." Tang Hao berteriak dengan marah. "Siosan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Aku dan Shogun hanya memiliki 1 putra. Sebagai ayah, apakah aku ingin melihat anakku mati? Kamu bisa pergi, tapi langkahi dulu mayatku." Melihat mata ayahnya yang keras kepala, Tang San menghela napas. "Ayah, maafkan aku." Lalu cahaya biru langsung menyebar, dan bentuk biru Tang San muncul di belakang ayahnya. Tang Hao berteriak kesakitan dan terjatuh ke pelukan Tang San. Menggunakan kekuatan surgawinya, sebuah ruang muncul, lalu memasukkan ayahnya ke sana. Ruang ini bisa bertahan selama 2 hari, dan akan hancur secara otomatis setelah 2 hari.
Menatap Tangsan, Bibi Dong berkata dengan kaget, "Kamu, bukankah jiwa surgawimu telah lenyap? Aku tahu, tidak mudah membunuhmu dengan cara itu. Harusnya aku juga menghancurkan tubuhmu." Chen Rensu tidak tahu mengapa, dia merasa lega setelah melihat Tangsan, sementara Hulena berdiri seperti patung tanpa jiwa. Dia tidak mati, dia kembali. Terkejut? Dewa Laut sekarang berada dalam kondisi puncak. Menghadapi kalian berdua, mungkin aku akan mati. Tapi aku pasti akan menyerotmu keluar dari dunia ini bersamaku. Tangsan, apakah kamu ingin menyerang kepercayaan diriku? Jadi bagaimana kalau kamu dalam kondisi puncak? Apakah kamu berpikir dapat menghadapiku dengan itu? Lihatlah, apa sebenarnya kekuatan dewa raksasa itu. Aura ungu gelap bersinar di tubuh Bibi Dong, dan senjata dewa raksasa sudah muncul. Kekuatannya meluas secara cepat, menutupi matahari dan menggelapkan langit. Baju jirah dewa malaikat bersinar di tubuh Chen Rensu, matanya menjadi lebih dingin. Dia membunuhmu terakhir kali ini hanya aku yang bisa. Pertempuran tiga dewa sekali lagi terjadi. Seperti biasa, admin akan langsung ke poin akhir pertempuran. Dalam pertempuran, Tangsan sudah menyerang Bibi Dong dengan 2 tetes air mata Guanyin. Chen Rensu yang sudah merasakan efek dari serangan teknik senjata tersembunyi peringkat 1 sektetang. Dia berteriak pada Bibi Dong, "Awas, jangan menangkapnya!" Lalu Chen Rensu mendorong tubuh Bibi Dong menjauh. Melihat ini, Tangsan menghela napas. "Ikatan darah, aku tidak memperhitungkannya. Dia adalah putrimu. Aku kira dia akan mengambil resiko untuk membunuhku. Jika kita berdua mati, maka dunia ini akan menjadi miliknya. Chen Rensu, aku masih salah menilaimu." Pertarungan tiga dewa terus berlanjut, saling mengeluarkan kekuatan masing-masing. Saat ini kemampuan bertarung Tangsan sudah mencapai titik rendah, sementara Bibi Dong sudah memuntahkan darah. Melihat Tangsan yang sudah lemah, Chen Rensu tidak membuang kesempatan. Pedang malaikatnya sudah muncul sekali lagi dan langsung mengejar Tangsan. Tangsan tidak punya kekuatan lagi untuk melawan serangan Chen Rensu, Dewa Laut. Ketika menghadapi dewa raksasa dan dewa malaikat, tidak memiliki peluang sama sekali. Tepat ketika krisis Tangsan, tiba-tiba sosok merah muda menyerbu ke arah Tangsan. Dia tidak menghentikan Chen Rensu, tapi merentangkan kedua tangannya untuk memeluk Tangsan. Sosok merah muda itu adalah Xiao, yang dari tadi sudah memperhatikan pertarungan Tangsan. Ketika Tangsan dalam krisis, Xiao sudah bertekad untuk mati bersama Tangsan. Meskipun kecepatan dewa malaikat cepat, Xiao sudah memeluk Tangsan sebelum pedang malaikat menebas. Chen Rensu berhenti sejenak. Itu dia, satu-satunya wanita yang ada di hati Tangsan. Pada saat ini, sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Jika dia dan Tangsan bukan musuh, melainkan kekasih, menghadapi serangan mematikan, bisakah dia seperti Xiao? Sekarang dia mengerti kenapa Tangsan selalu dingin terhadapnya, dan kenapa Tangsan hanya memiliki wanita itu di hatinya. Kecemburuan menyala di hati Chen Rensu. Dia berteriak, pedang malaikatnya tiba-tiba dipercepat. Jika kamu ingin mati bersamanya, aku akan memenuhi keinginanmu. Tepat ketika pedang malaikat telah mencapai punggung Xiao, lingkaran cahaya merah darah keluar dari tubuhnya, berubah menjadi lingkaran merah besar, menyelimuti Tangsan dan Xiao. Dalam sekejap, pakaian Xiao sudah terbakar. Sekarang dia terlihat seperti bara balok api yang besar, dan perlahan tubuh mereka menyatu. Sementara serangan Chen Rensu sepenuhnya telah hancur menjadi bintik-bintik cahaya kecil. Tidak, itu tidak mungkin. Bibir Bibi Dong bergetar melihat cahaya merah darah Xiao. Xiao, apa yang sedang terjadi? Apakah kamu mengorbankan diri lagi? Tidak, aku manusia sekarang. Bagaimana mungkin aku bisa berkorban lagi? Kah, sekarang aku mengerti. Kekuatan pedang iblis Asura yang masuk ke tubuhku tidak memilihku sebagai kandidat, tapi hanya sebagai perantara. Lalu Xiao sudah menghilang bersatu dengan tubuh Tangsan. Tangsan berteriak kesakitan, menghadap langit, dia meraung marah, aura pembunuh meledak menggerutu sekaligus, melepaskan aliran kekuatan yang hebat dari tubuhnya. Disinilah akhirnya Tangsan menjadi dewa laut sekaligus dewa Asura.
Dewa Asura. Bibi Dong akhirnya mengucapkan nama itu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tapi cahaya merah darah di depannya adalah kekuatan Dewa Asura. Hanya Dewa Asura yang bisa menindasnya seperti ini. Apa yang kamu takutkan? Jadi bagaimana kalau itu Dewa Asura? Jika kita bisa membunuh Dewa Laut, maka kita juga bisa membunuh Dewa Asura. Ketika tubuh asli Tangsan sudah berubah menjadi warna merah darah, bayangan biru Dewa Laut sudah muncul di belakangnya. Clear Sky Hammer secara paksa keluar. Perlahan-lahan berubah bentuk menjadi sebuah pedang, yaitu senjata surgawi pedang iblis Asura. Kita harus mempertaruhkan hidup kita. Dia tidak akan mengampuni kita lagi. Chen Rensu berteriak pada Bibi Dong yang dari tadi sudah ketakutan melihat kekuatan Dewa Asura. Pertempuran terjadi lagi, tapi pertempuran kali ini berbeda. Tangsan bisa menggunakan dua kekuatan dewa, dalam arti dua kekuatan dewa ini tidak bisa digunakan sekaligus, harus saling bergantian. Jika kekuatan Dewa Asura sudah lemah, maka kekuatan Dewa Laut yang masuk ke tubuh Tangsan. Chen Rensu sudah melakukan serangan habis-habisan, bahkan serangannya ini mempertaruhkan gelar dewanya. Tidak peduli apakah serangannya berhasil membunuh Tangsan atau tidak, dia tidak akan bisa lagi menjadi dewa, karena mahkota dewa malaikatnya sudah hancur. Yang lebih parah, dia akan menjadi manusia biasa. Sementara Bibi Dong sudah terluka parah oleh serangan Dewa Asura, dia bahkan tidak bisa mencegah Chen Rensu mengorbankan dewanya. Meskipun Chen Rensu sudah melakukan serangan habis-habisan, tapi Dewa Laut maupun Dewa Asura bukanlah tandingannya. Serangannya hanya mampu membuat Trisula retak, bahkan tidak berpengaruh pada Tangsan. Sekali lagi, cahaya merah darah di tubuh Tangsan menyala, menggantikan kemampuan Dewa Laut. Pedang iblis Asura langsung ditebas ke arah Chen Rensu. Meskipun sekarang Chen Rensu adalah manusia, tapi dia masih sadar. Melihat pedang iblis Asura sudah tertuju padanya, matanya bahkan tidak menunjukkan keputusasaan. Justru sebaliknya, dia tampak damai. Bibi Dong, kamu telah memberiku hidup. Aku baru saja membayar hidupku untukmu. Sekarang aku tidak berhutang apapun padamu. Tangsan, biarkan aku mati di tangan pria yang paling kucintai seumur hidupku. Mungkin ini akhir terbaikku. Lalu Chen Rensu menutup matanya. Air mata perlahan mengalir di wajahnya. Tepat ketika pedang iblis Asura menebas, dia tidak merasakan apa-apa. Dengan cepat, dia membuka matanya. Sosok ungu sudah ada di depannya, memblokir pedang iblis Asura yang akan menebasnya. Tidak! Chen Rensu menjerit dengan seluruh kekuatannya. Sosok yang memblokir di depannya, tentu itu Bibi Dong. Menggunakan tubuh abadi dewanya untuk melindungi Chen Rensu dari kematian. Meskipun dia menggunakan tubuh abadi, tapi itu masih belum cukup. Baju jirahnya bahkan sudah hancur berkeping-keping. Sambil memegang pedang iblis Asura yang sudah menusuk dadanya, dia menatap Tangsan. Tatapannya sangat rumit, tapi tidak mengandung dendam. Akhirnya, cerita Solen tamat, dan Bibi Dong akhirnya menghembuskan napas terakhir karena tusukan pedang iblis Asura. Di sini, admin hanya akan menambahkan sedikit, karena di jauh-jauh hari, admin sudah membahas chapter terakhir. Jika kamu masih penasaran, bisa klik di atas, atau nanti linknya ditaruh di deskripsi. Sudah berakhir, semua sudah berakhir. Tangsan menghela napas lega. Dia tidak menyangka bahwa kehidupan Bibi Dong sangat menyedihkan. Bahkan dia merasa lebih beruntung, dia masih bisa bersama Xiao. Sementara Bibi Dong hanya bisa menanggung rasa sakit sendirian dan tidak bisa bersama Xiao Gao. Xiaobeng, berjanjilah 4 hal padaku. Pertama, ketika kamu membersihkan kekaisaran roh, jangan bunuh yang tidak bersalah. Yang kedua, dalam 10 tahun ke depan, kamu tidak boleh mengangkat perang pada kerajaan Starlo. Ketiga, mulai sekarang, kamu harus melakukan yang terbaik. Aku tidak akan mengganggu urusan kerajaan. Aku bukan Raja Lanhao lagi, maupun tutor kerajaan. Guru, kamu tidak membutuhkanku lagi? Aku akan selalu menjadi gurumu, tapi sekarang aku adalah dewa. Dewa tidak diperbolehkan berurusan dengan manusia. Yang terakhir, kamu harus membubarkan tentara Tang. Mulai sekarang, Tang tidak akan bergabung dengan pertempuran kekaisaran. Guru, aku sudah berjanji 4 hal padamu. Bisakah guru berjanji 1 hal untukku? Apa itu?
Guru, aku harap dapat membantumu mengadakan pernikahan di kota Hapendou. Ini adalah satu-satunya hadiah yang dapat kuberikan. Tang San tersenyum tenang. Baiklah, namun itu bukan hanya aku dan Xiao, tapi Xiao Ao dan Rongrong, Bos Dai dan Juju Ching, maupun Ma Hongjun dan Xiang Xiang.